Berikut ini merupakan presentasi dari kelompok 17 kelas ganjil terkait teknologi pemanggangan roti. Presentasi ini disusun oleh Salsabila Mega Kencono Ganggi, Yasmin Azahra Fajar, Hana Mutia, dan Gabriel Dwiranti. Roti merupakan produk bakery dengan pemanggangan yang terbuat dari tepung, air, garam, dan ragi. Selama pembuatan roti, terjadi proses perubahan biokimia dan kimia fisik yang memengaruhi berbagai unsur. Air dan tepung adalah bahan utama dalam resep roti dan keduanya paling memengaruhi tekstur dan keras. Gandum merupakan satu-satunya sereal yang tepungnya memiliki kemampuan untuk membentuk adonan saat bersentuhan dengan air, sehingga tepung gandum dapat membentuk struktur dan tampilan produk bakery. Tepung terdiri dari protein, pati, dan lemak karbohidrat lainnya, serat, air, dan abu, serta kadar vitamin, mineral, dan enzim yang rendah. Protein, gliadin, dan gluteninnya berinteraksi satu sama lain saat dicampur dengan air, sehingga menciptakan jaringan gluten yang selanjutnya menentukan kekuatan, bentuk, dan struktur pada adonan. Bahan lain seperti garam telah menjadi komponen umum dalam produk pemanggangan dan memberikan beberapa fungsi sensorik dan teknologi. Fungsi sensorik berkaitan dengan rasa, sedangkan fungsi teknologi berkaitan dengan perubahan sifat adonan seperti perubahan volume adonan atau adonan yang mengembang selama pembuatan roti dan ragi. Setelah dipanggang, roti biasanya memiliki beberapa karakteristik seperti keras yang kecoklatan dan renyah, aroma yang sedap, tekstur remahan yang lembut, serta kelembapan yang terasa dalam mulut. Rasa roti tidak hanya dipengaruhi oleh garam, tetapi juga oleh proses pemanggangan melalui pembentukan keras yang berubah warna akibat reaksi Maillard dan perkembangan keasaman pada remahan melalui fermentasi. Kualitas produk roti bergantung pada formula dan kondisi pemrosesan. Beberapa kualitas dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan formula. Namun, tanpa kondisi pemrosesan yang optimal, kualitas produk akhir bisa sangat menurun. Proses pemanggangan merupakan tahap di mana potongan adonan mentah diubah menjadi tekstur remahan dan keras di bawah pengaruh panas. Perubahan yang paling terlihat selama periode ini adalah ekspansi volume, pembentukan keras, inaktivasi ragi dan aktivitas enzimatik, koagulasi protein, gelatinisasi pati parsial, serta kelembapan. Untuk mendapatkan kualitas produk yang diinginkan, sangat penting untuk memahami perubahan yang disebabkan oleh pemanggangan dan interaksinya. Jadi, salah satu metode pengolahan yang dapat dilakukan pada roti adalah pemanggangan. Nah, pemanggangan itu merupakan metode pengolahan bahan pangan yang digunakan dan memanfaatkan media panas, baik berupa api, oven, maupun sumber panas lainnya. Pemanggangan dapat menurunkan aktivitas air, sehingga mikroba tidak menjadi aktif atau terjadi inaktivasi mikroba yang dapat memberikan efek mengawetkan pada suatu bahan makanan. Pemanggangan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu pemanggangan secara langsung dan secara tidak langsung. Pemanggangan langsung merupakan metode pemanggangan yang bahan makanannya langsung bersinggungan dengan media panas yang digunakan. Sedangkan pada pemanggangan tidak langsung, merupakan pemanggangan yang menggunakan alat pemanas seperti oven, yang memanaskan udara di dalam alat tersebut. Kemudian, udara panas akan masuk ke dalam bahan pangan. Selanjutnya adalah baking. Baking merupakan metode pemanggangan roti yang umum digunakan. Produk hasil metode baking, sebagai contohnya adalah cakes, cookies, roti tawar, dan masih banyak lainnya. Ya, jadi setelah kita mengetahui bagaimana definisi dari proses pemanggangan itu, selanjutnya kita dapat mengetahui apa pengaruh proses pemanggangan terhadap mutu dari roti. Mutu atau kualitas dari roti yang baik dapat dinilai dari berbagai kriteria. Yang pertama adalah tingkat pengembangan. Tingkat pengembangan itu sendiri menunjukkan tingginya kandungan gluten pada bahan yang digunakan. Sehingga, semakin tinggi kandungan gluten pada roti, akan menghasilkan roti yang mengembang dan mekar. Proses pengembangan roti ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal.
yaitu bahan baku, proses pencampuran, serta lamanya fermentasi. Selain itu, proses pemanggangan juga dapat berpengaruh pada tingkat pengembangan roti. Hal ini dikarenakan pada saat pemanggangan, menggunakan suhu tinggi atau panas dapat menonaktifkan mikroorganisme yang digunakan pada proses fermentasi. Yang kedua adalah tingkat porositas. Porositas merupakan pori-pori yang terbentuk pada permukaan roti, yang diakibatkan dari adanya proses pencampuran, fermentasi, hingga pemanggangan. Proses pemanggangan ini akan membentuk struktur adonan menjadi seperti spons yang memiliki pori-pori. Hal ini dapat kita lihat pada saat kita membelah roti atau kita melihat roti tawar. Lalu yang ketiga adalah tekstur. Tekstur dari roti merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kandungan serat dalam roti. Tekstur yang garing, lembut, serta renyah dapat dihasilkan melalui proses pemanggangan yang sesuai. Crust atau bagian luar roti yang renyah didapatkan dari penghilangan atau penurunan kadar air. Kadar air ini dapat dihilangkan atau diturunkan melalui proses pemanggangan. Karakteristik selanjutnya adalah rasa. Rasa merupakan rangsangan kimia yang muncul dan dapat diterima oleh lidah. Persepsi rasa yang dirasakan pada saat makan melibatkan interaksi kompleks antara senyawa volatil spesifik dengan senyawa sensorik. Rasa dari roti pun dapat dipengaruhi oleh suhu dan lamanya pemanggangan. Rasa pahit dapat diakibatkan oleh adonan roti yang gosong. Lalu yang kelima adalah warna. Warna merupakan aspek penting dalam kualitas makanan, yang menunjukkan adanya reaksi kimia yang telah terjadi pada suatu makanan. Warna kecoklatan pada crust atau bagian luar roti merupakan hasil dari karamelisasi dan reaksi Maillard antara protein dengan gula pada tepung yang bereaksi antara satu dengan yang lainnya pada saat proses pemanggangan. Dan yang terakhir adalah aroma. Salah satu atribut sensori yang diamati dan menjadi faktor penilaian pada analisis organoleptik adalah aroma. Aroma sendiri menentukan kelezatan bahan produk pangan setelah dilakukannya proses pemanggangan. Bau yang ditimbulkan berasal dari senyawa-senyawa volatil aromatik yang tercium oleh syaraf-syaraf dalam rongga hidung atau rute retronasal. Ketika makanan masuk ke dalam mulut dan faktor perasaan kimia seperti astrigensi, rempah-rempah, pemanasan, pendinginan, serta gigitan. Terdapat beberapa parameter pemanggangan yang dapat mempengaruhi kualitas roti, di antaranya suhu, tekanan, dan waktu pemanggangan. Suhu pada pemanggangan roti sangatlah mempengaruhi kualitas roti, khususnya pada aspek warna, karena dengan suhu akan mempengaruhi browning pada permukaan roti, serta memunculkan aroma karena adanya reaksi Maillard dan karamelisasi. Reaksi tersebut dimulai pada suhu pemanggangan di atas 100 derajat Celcius, yaitu di antara 105 hingga 115 derajat Celcius saat kelembaban sudah rendah dan terbentuk crust. Selain itu, fenomena perpindahan panas dan massa terjadi secara bersamaan selama pemanggangan roti, menyebabkan terjadinya transformasi fisik, kimia, dan struktural. Pada suhu 60 hingga 85 derajat Celcius, terjadi denaturasi protein dan gelatinisasi, serta difusi air dengan melepas dan menyerap air. Hal ini berkontribusi pada perubahan adonan roti menjadi crust atau remah. Air pada adonan bergerak menuju wilayah terdingin dan bukan menuju pusat geometris. Kemudian gelatinisasi pati di membran sel terjadi di atas 65 derajat Celcius. Dan gelatinisasi pati ini meningkatkan viskositas adonan dan merusak ekstensibilitas adonan, yang mengakibatkan peningkatan tekanan pada sel gas tertutup dan menyebabkan pecahnya membran sel. Akibatnya, molekul gas akan bertukar antara sel yang berdekatan dan akhirnya diangkut ke bagian luar adonan, mengakibatkan hilangnya gas dan kemungkinan terbatasnya kapasitas untuk ekspansi. Pemanggangan pada suhu tinggi dan kadar air rendah akan membentuk akrilamida yang relatif rendah pada kerak roti. Akrilamida ini adalah senyawa toksik yang bersifat karsinogenik.
Namun, pemanggangan pada suhu tinggi akan membuat roti berwarna terlalu gelap dan atribut sensorik lainnya dari roti yang tidak dapat diterima oleh konsumen. Pemanggangan dengan uap dan suhu yang lebih rendah akan menghasilkan roti dengan warna keras yang dapat diterima dan mengurangi kandungan akrilamida secara signifikan. Untuk itu, suhu yang baik untuk pemanggangan roti adalah 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Kemudian, tekanan dan kecepatan udara yang tinggi akan mempercepat proses pemanggangan. Hal ini memicu perpindahan panas secara konveksi di mana udara berkecepatan tinggi dipaksa terhadap produk makanan. Waktu proses pemanggangan akan lebih singkat, serta perubahan yang diinginkan dengan perpindahan panas konvektif yang lebih cepat. Namun, perlakuan ini pada roti akan menimbulkan kerugian seperti kehilangan kelembaban yang tinggi, tekstur yang basah dan terlalu kenyal, serta kekurangan reaksi browning karena prosesnya yang sangat cepat. Selain itu, waktu pemanggangan juga akan mempengaruhi kualitas roti. Sebuah penelitian menyatakan bahwa pemanggangan roti pada suhu konstan 180 derajat Celcius selama 15 menit adalah waktu yang paling baik untuk pemanggangan roti. Semakin lama waktu pemanggangan roti, maka akan semakin gelap warnanya serta kering teksturnya. Dibuktikan dengan pemanggangan 5 hingga 10 menit, adonan roti masih belum terpanggang dengan baik serta warna roti yang masih cerah. Pada menit ke-15, adonan roti matang dengan baik dengan warna browning yang diinginkan. Menit ke-20 hingga 25 terlalu matang dengan warna yang terlalu gelap. Serta menit ke-30 roti hangus dengan warna yang sangat gelap mendekati hitam. Dari presentasi kali ini dapat ditarik kesimpulan itu pemanggangan roti terdapat perubahan karakteristik yaitu tekstur, rasa, warna, dan aroma. Adapun pengaruh parameter terhadap kualitas roti yaitu suhu, waktu, dan tekanan. Roti merupakan produk bakery dengan pemanggangan yang terbuat dari tepung, air, garam, dan ragi. Pada saat ini, masyarakat sering mengonsumsi makanan yang lebih cepat untuk sarapan. Salah satu metode pengolahan yang dapat dilakukan pada roti adalah pemanggangan. Pemanggangan merupakan metode pengolahan bahan pangan yang menggunakan dan memanfaatkan media panas, baik api, oven, maupun sumber panas lainnya. Baking merupakan metode pemanggangan roti yang umum untuk digunakan. Produk hasil baking yaitu cake, cookies, roti tawar, dan lainnya. Dalam pemanggangan ini, terdapat perubahan karakteristik pada roti antara lain yaitu tekstur. Tekstur yang garing, lembut, dan renyah dapat dihasilkan melalui proses pemanggangan yang sesuai. Selanjutnya yaitu rasa. Dapat mempengaruhi rasa pada roti. Hal ini dikarenakan suhu panas dapat memicu timbulnya senyawa volatil yang memberi rasa pada roti. Rasa dari roti pun dapat dipengaruhi oleh suhu dan lamanya waktu pemanggangan. Rasa pahit dapat disebabkan akibat adonan roti yang gosong. Selanjutnya yaitu warna. Pada pemanggangan yang menggunakan suhu tinggi dapat berpengaruh pada warna produk yang dihasilkan. Suhu dan waktu yang sesuai dapat memberikan hasil warna yang menarik, karena apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi dan waktu pemanggangan yang lama, maka roti dapat gosong dan berwarna kehitaman, sehingga menjadi kurang menarik. Warna kecoklatan pada crust atau bagian luar roti merupakan hasil dari karamelisasi dan reaksi Maillard antara protein dengan gula
pada tepung yang bereaksi satu sama lain pada saat proses pemanggangan. Yang selanjutnya yaitu aroma. Aroma menentukan kelezatan pada bahan produk pangan setelah dilakukan proses pemanggangan. Bau yang ditimbulkan berasal dari senyawa-senyawa volatil aromatik yang tercium oleh syaraf dalam rongga hidung. Selain itu, juga terdapat pengaruh parameter terhadap kualitas roti, antara lain yaitu suhu, waktu, dan tekanan. Suhu yang baik untuk pemanggangan roti adalah 180 derajat sampai 200 derajat Celcius. Pada suhu konstan atau suhu 180 derajat Celcius, yaitu selama 15 menit adalah waktu yang paling baik untuk pemanggangan. Tekanan dan kecepatan udara yang tinggi akan mempercepat proses pemanggangan. Namun, perlakuan ini pada roti dapat menimbulkan kerugian, seperti kehilangan kelembapan yang tinggi, tekstur yang basah, dan terlalu kenyal, serta kekurangan reaksi browning karena proses yang sangat cepat. Sekian presentasi dari kami, kelompok 17. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah kata. Sekian, terima kasih.